eee, sebelumnya pengertian belajar, kebiasaan belajar itu apa sih ya? Kira-kira apa? Nah, cara belajar yang baik adalah suatu kecakapan yang dimiliki oleh setiap siswa dengan jalan latihan dalam usaha belajarnya sehingga menjadi kebiasaan yang melekat pada diri siswa. Nah, ilmu yang sedang dituntut dapat dimengerti dan dikuasai dengan sempurna, serta ujian-ujian yang dapat dilalui dengan berhasil sehingga akhirnya dapat meraih prestasi yang optimal. Nah, sedangkan apabila memiliki kebiasaan belajar yang tidak sesuai atau kurang tepat, maka akan memperoleh hasil yang tidak optimal sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa yang bersangkutan. Nah, menurut Dimyati, kebiasaan belajar yang kurang baik antara lain satu, belajar pada akhir semester. Kayak kenapa sih belajar nggak awal-awal gitu, tinggal dari awal, kenapa harus akhir semester atau mau ulangan baru belajar dulu, itu kan nggak bagus. Nah, dua itu belajar tidak teratur, ya maksudnya kayak misalkan seminggu nih belajar cuma sekali doang, kalau misalkan ada mau UTS dari guru atau dosen gitu. Terus menyanyiakan kesempatan belajar, ya maksudnya kenapa nggak dari dulu, atau coba mulai belajar gitu, kenapa harus ditunda-tunda gitu. Nah, terus yang keempat, bersekolah hanya untuk bergengsi. Ya maksudnya sekolah itu cuma buat gaya-gayaan aja, nggak buat belajar. Nah, datang terlambat tuh salah satu contohnya juga. Terus yang keenam, bergaya jantan seperti merokok, sok mengatur menggurui teman lain. Nah, yang selanjutnya yaitu tempat terjadinya kebiasaan belajar. Satu, kebiasaan belajar di rumah. Menurut Jamarah, kebiasaan belajar di rumah dapat dilakukan yaitu dengan satu, mempunyai tempat belajar, fasilitas dan perabot belajar. Dua, mengatur jadwal belajar. Jadi biar terbiasa belajar gitu, biar enak lah di jadwal dulu. Kayak misalkan jam segini sampai segini jadwalnya apa, nanti belajarnya di jam berapa begitu. Nah, yang ketiga yaitu waktu belajar. Kita harus memiliki waktu belajar sendiri, jadi main sendiri, belajar sendiri, apa sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya itu keempat, lama belajar. Kita harus mempunyai waktu yang cukup untuk belajar, ya mau lama apa sebentar itu nggak masalah, yang penting gimana caranya itu materi yang kita pelajari itu masuk ke diri kita, ke isi isi kepala kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu membaca buku. Yang ketujuh yaitu memantapkan materi pelajaran. Jadi apa yang sudah kita pelajari di sekolah kita mantapkan lagi tuh ya. Yang kedua yaitu kebiasaan belajar di sekolah, tadi kan di rumah ya. Nah, bila sifat keteraturan telah benar-benar dihayati sehingga menjadi kebiasaan dalam perbuatannya, maka sifat ini akan mempengaruhi pula jalan pikiran siswa. Pikiran yang teratur merupakan modal bagi siswa dalam menuntut ilmu. Nah, menurut Jamaroh, kebiasaan belajar di sekolah dapat dilakukan dengan satu, masuk kelas tepat waktu, yaitu ya kalau masa kelas tuh nggak telat, langsung bel masuk, atau sebelum bel. Nah, yang kedua mengikuti pelajaran, ya maksudnya itu mengikuti terus, memperhatikan, nggak bolos, nggak tidur di kelas dan segala macam. Nah, yang ketiga itu memantapkan materi pelajaran. Apa yang dibahas oleh guru itu dimantapkan lagi, dipelajari lagi biar lebih hafal, lebih paham. Nah, di sini mungkin saya akan membahas salah satu kisah, mungkin kebiasaan semut nih. Ada kebiasaan semut yang bisa kita tiru gitu kan. Ya, manusia kadang tidak
mempunyai rasa sosial yang tinggi, apalagi hidup di kota-kota besar. Mereka kebanyakan sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak peduli dengan sekitarnya. Tetapi coba kita lihat sifat semut. Ketika semut berjalan, maka dia akan menyapa semut yang lain. Jadi mesti dari kalian pernah lah melihat kayak di dinding itu ada semut atau gerombolan bertemu dengan semut yang lainnya begini, misalkan nanti pasti kayak menyapa gitu, kayak saling bersentuhan. Nah, banyak sifat lain semut yang bisa menjadi teladan, saling membagi makanan kepada teman-teman lain yang membutuhkan dan hendaknya menyapa orang yang lebih tua atau teman-teman yang kita kenal. Nah, kebiasaan sekelompok semut yaitu di mana mereka mencoba mendaki pohon atau sebuah batu besar lalu terjatuh dan mereka akan mencoba naik kembali. Jadi di sini menjelaskan sifat yang pantang menyerah. Ketika gagal, kita coba lagi, sampai kita menggapai suatu hasil yang memuaskan. Nah, arti dari kegiatan ini adalah saat Anda mencoba suatu hal yang belum pernah Anda coba, memang selalu ada tantangan. Entah angin bertiup kencang, jalur yang licin, namun dibalik itu semua bahwa Anda tidak boleh mudah untuk jatuh atau putus asa. Karena Anda tidak tahu apa yang akan didapatkan jika Anda mencapai tujuan itu. Jadi ketika kita akan mencapai tujuan, kita harus tetap semangat dan pantang menyerah. Walaupun itu banyak tantangan, nggak apa-apa. Usaha dijalani, yang penting semangat. Kita nggak tahu nih besok, misalkan ketika kita bisa mencapai tujuan itu, kita nggak tahu, mungkin ada kayak jadi kita nggak tahu nanti bakal waktu kita bisa mencapai tujuan itu, kita nggak tahu misalkan nanti bakal ada hadiah. Misalkan begini, saya bercita-cita, misalkan saya masih SMP, saya bercita-cita ingin ke SMA 1. Nah, meskipun banyak tantangan, kayak misal ada rasa malas untuk belajar, ada rasa pokoknya tantangan lah dalam meraih impian saya untuk masuk ke SMA 1 itu. Nah, tapi ketika saya bisa masuk ke SMA 1 itu, saya memang merasa senang, tapi mungkin nanti bakal bisa ada sesuatu yang lebih. Maksudnya kan di sini tadi Anda tidak tahu apa yang Anda dapatkan jika Anda mencapai tujuan itu. Jadi bisa aja selain saya bisa masuk ke SMA 1 karena ada guru atau sekolah pihak lain yang melihat bakat saya atau dari SMA 1 tersebut. Nah, saya bisa mendapatkan, misalkan saya juga hobi voli, atau misalkan saya juga cerdas dalam akademik. Nah, saat saya masuk ke SMA 1, nah saya bisa menjadi salah satu perwakilan untuk olimpiade atau lomba-lomba di sekolah tersebut. Nah, gitu. Lanjut, jika Anda menutup jalannya, apa yang akan terjadi waktu kita mendaki pohon atau sebuah batu besar ya? Jika Anda menutup jalan